Kisah berikut ini benar-benar sangat rumit. Di dalamnya meliputi perselingkuhan, adu domba, dan pembunuhan yang melibatkan banyak orang. Di mana tiap individu yang terlibat di dalamnya membuat kita bertanya-tanya, mengapa mereka harus melakukan tindakan demikian? Pada suatu hari di bulan Juli 2010, salah seorang warga Kabupaten Shanghai, Kota Jinan, Provinsi Shandong, yang bernama Mo Biao, sedang mendatangi lahannya yang kala itu sudah agak lama tidak ia kunjungi karena letaknya yang cukup jauh dari desa tempatnya tinggal. Ketika ia melihat-lihat ladangnya, Mo Biao kemudian berinisiatif untuk menyirami lahannya yang terlihat tandus itu. Kebetulan di lahan miliknya terdapat sebuah sumur tua yang memang biasa ia gunakan sejak dulu untuk menyirami lahannya itu. Akan tetapi ketika ia berjalan mendekati sumur, Mobio merasa sangat terganggu dengan bau busuk yang tercium olehnya. Ia kemudian melihat di sekitarnya, namun ia tidak melihat adanya bangkai binatang. Pemikirannya langsung tertuju kepada sumur tua di hadapannya itu. Ia berpikir mungkin saja ada binatang yang tidak sengaja terperosok di dalam sumur dan kemudian meninggal karena tidak bisa keluar dari sumur. Ia lalu berinisiatif mengambil batang kayu yang memang terdapat di lahan tersebut. Mobio berpikir ia akan mengangkat bangkai binatang di dalam sumur agar keesokan harinya ia dapat menggunakan sumur itu tanpa gangguan bau yang menyengat. Setelah mendapatkan kayu, Mobio memasukkan kayu tersebut ke dalam sumur dan benar saja Mobio melihat bangkai di dasar sumur. Akan tetapi bangkai itu terlalu berat dan ia tidak kuat untuk mengangkatnya sendiri. Karena penasaran mengapa bangkai binatang itu begitu berat, Mobio mencoba melihatnya dengan lebih teliti. Setelah itu betapa terkejutnya Mobio saat ia melihat dengan seksama bangkai itu terlihat seperti bangkai manusia. Karena ketakutan, Mobio langsung menghubungi pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendengar laporan dari Mobio pun langsung mendatangi tempat yang telah dilaporkan. Awalnya polisi merasakan kesulitan karena lahan milik Mobio sendiri sangat terpencil. Oleh karena itu tidak ada akses mobil, jadi polisi harus memarkir mobilnya agak jauh dan berjalan kaki untuk menemukannya. Setelah sampai di sumur tempat penemuan jenazah, tim kepolisian kemudian mengangkat objek yang terdapat di dasar sumur itu. Setelah polisi berhasil mengangkat objek tersebut, mereka akhirnya dapat memastikan bahwa memang objek yang telah ditemukan oleh Mobio merupakan jenazah manusia. Polisi kemudian membawa jenazah tersebut untuk diidentifikasi lebih lanjut oleh tim forensik. Pemeriksaan awal dari tim forensik mengidentifikasi bahwa jenazah memiliki jenis kelamin laki-laki. Ia memiliki tinggi sekitar 182 cm dan berusia sekitar 30 sampai 40 tahunan. Kemudian setelah identifikasi lebih lanjut, tim forensik menyimpulkan bahwa kematian korban sekitar 3 bulan sampai 1 tahun yang lalu. Polisi yang juga telah mengidentifikasi sumur dan juga lahan tempat korban ditemukan tidak bisa mendapatkan bukti bahwasannya korban dibunuh di lahan dekat sumur karena rentang kematian korban diduga 3 bulan sampai 1 tahun yang lalu. Tentu saja bukti-bukti yang terdapat di sekitar jenazah ditemukan sudah lama menghilang karena hujan maupun panas. Akan tetapi polisi memiliki kesimpulan awal bahwa kondisi sumur yang terletak di lahan yang terpencil memang dimanfaatkan oleh si pelaku untuk membuang korbannya. Hal ini menguatkan dugaan pihak kepolisian bahwa pelaku kemungkinan penduduk desa setempat yang tahu betul daerah-daerah terpencil yang dekat dengan desanya. Tim forensik juga melaporkan bahwa korban ditemukan dengan kondisi telanjang bulat. Selain itu, wajah korban juga diketahui sudah hancur dan tidak dapat dikenali. Korban diduga meninggal karena pukulan benda tumpul di kepala, ditambah lagi pelaku membuang korban ke dalam sumur dengan posisi kepala di bawah
yang menyebabkan kepala korban mendapat benturan yang keras. Hal ini membuat polisi mencurigai bahwa pelaku memang ingin membuat korban tidak dikenali. Karena kemungkinan pelaku sudah mengantisipasi bahwa korban akan ditemukan. Polisi kemudian kembali ke tempat jenazah ditemukan dengan harapan mereka akan menemukan sesuatu. Salah seorang polisi kemudian kembali mengaduk dasar dari sumur tersebut. Ia lalu menyadari bahwa ada sesuatu di dalamnya. Ketika mengangkat benda yang berada di dasar sumur, polisi menemukan sebuah kapak yang sudah berkarat. Polisi kemudian mengirimkan kapak tersebut untuk diidentifikasi oleh tim forensik. Akan tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun pada kapak tersebut. Meski demikian, penemuan polisi itu menguatkan laporan tim forensik yang sebelumnya menyatakan bahwa korban memiliki patah tulang rusuk di kedua sisi dan juga terdapat patah tulang kominutif yang jelas di kepala korban. Hal ini menguatkan dugaan bahwa kapak tersebut kemungkinan besar merupakan alat yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Gagang kayu pada kapak tersebut digunakan pelaku untuk mematahkan tulang-tulang korban. Tim forensik juga mengamati kapak yang digunakan sebagai senjata pembunuh. Setelah diamati dengan jelas, mereka mendapati bahwa bahan yang digunakan pada kapak tersebut sangat umum. Namun coraknya terlihat agak istimewa karena di antara kepala kapak dan gagangnya terdapat 2 buah besi logam sebagai pengait. Petugas kepolisian kala itu berpendapat karena kapak tersebut bukan jenis yang umum ditemukan di pasaran, bila mana mereka dapat menemukan toko yang membuatnya, maka kemungkinan mereka bisa menemukan si pelaku. Dengan mengantongi barang bukti tersebut, polisi melakukan pencarian ke seluruh toko perangkat keras di Kabupaten Shanghai. Setelah beberapa waktu, polisi akhirnya menemukan sebuah toko yang menjual kapak dengan jenis yang sama. Berdasarkan keterangan pemilik toko, ia tidak membuat sendiri kapak tersebut, melainkan ia membeli kapak itu dari suatu daerah. Kala itu ia membeli 80 buah dan 13 diantaranya telah terjual. Namun terkait dengan identitas pembelinya, si pemilik toko mengaku bahwa ia tidak memiliki kebiasaan untuk mencatat identitas pelanggannya. Karena kapak itu sendiri umum digunakan oleh para petani. Sama halnya dengan seseorang yang membeli pisau yang biasa digunakan untuk memasak. Dan selain itu si pemilik toko juga mengatakan bahwa ia memiliki banyak pembeli dalam periode 3 bulan sampai 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu ia tidak bisa mengingat siapa saja yang membeli kapak di tokonya. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan oleh si pemilik toko adalah ia membeli kapak tersebut pada akhir Desember 2009. Polisi kemudian berspekulasi jika kapak tersebut memang digunakan sebagai senjata pembunuh, maka si pelaku kemungkinan melakukan aksinya setelah bulan Desember 2009. Hal ini sangat membantu polisi untuk mengerucutkan waktu kematian korban, yang sudah pasti menentukan perkiraan waktu pelaku melakukan kejahatannya. Dengan mengantongi informasi tersebut, polisi kemudian membentuk 13 tim investigasi yang bertugas melakukan kunjungan-kunjungan dan penyelidikan di desa-desa di sekitar tempat ditemukannya jenazah. Dari sini polisi menghabiskan 4 hari menyelidiki lebih dari 60 desa. Polisi berharap mereka dapat menemukan korban yang sesuai dengan catatan orang hilang. Dari interview polisi ke desa-desa tersebut, sebanyak 182 pria paruh-baya dilaporkan hilang oleh kerabat mereka. Akan tetapi 4 orang diantaranya cukup menarik perhatian pihak kepolisian dari ciri-ciri fisiknya. Polisi kemudian mencocokkan sampel DNA dari keluarga 4 orang tersebut di kamarnya dan mencocokkannya dengan jenazah yang ditemukan di dalam sumur. Namun hasilnya tidak ada yang cocok. Di sini polisi mulai menemui jalan buntu karena 10 hari telah berlalu semenjak ditemukannya jenazah.
Akan tetapi mereka bahkan tidak mengetahui identitas dari korban. Warga yang mengetahui berita tentang ditemukannya jenazah misterius di dalam sumur mulai meragukan kemampuan polisi untuk memecahkan kasus tersebut. Hal ini tentu saja memberikan dampak tekanan kepada pihak kepolisian untuk bisa sesegera mungkin memecahkan kasus ini. Polisi kemudian kembali mengumpulkan semua bukti yang mereka dapat selama 10 hari pencarian. Kapten tim investigasi lalu mencoba memutar haluan dengan fokus kepada menemukan identitas si pelaku daripada mencari identitas si korban terlebih dahulu. Berdasarkan hasil penyelidikan tempat ditemukannya jenazah, polisi mempercayai bahwa pelaku kemungkinan orang di desa terdekat karena ia mengetahui sumur tersebut berada di sebuah lahan yang terpencil. Setelah ia membunuh korban, pelaku kemungkinan besar melarikan diri. Polisi kemudian kembali melihat daftar orang hilang di desa terdekat tempat ditemukannya jenazah. Dari sana polisi mendapatkan nama Wang yang sebelumnya dilaporkan menghilang. Nama Wang ini cukup membuat polisi curiga. Pasalnya, ia menghilang pada bulan Maret 2010. Seperti yang diketahui setelah berbicara dengan si penjual kapak, polisi menguatkan dugaan bahwa korban kemungkinan dibunuh setelah bulan Desember 2009. Dan seperti pada laporan yang didapat polisi, Wang diketahui menghilang pada bulan Maret 2010. Selanjutnya masih dari laporan orang hilang. Wang diketahui memiliki usaha peternakan ayam. Polisi berspekulasi Wang kemungkinan sering melakukan perjalanan ke desa-desa terpencil untuk mendapatkan makanan ayam yang lebih murah daripada membeli di kota. Setelah itu juga diketahui Wang ternyata memiliki hutang lebih dari 100.000 yuan. Apakah mungkin pembunuhan ini didasari atas uang? Walaupun masih dengan spekulasi-spekulasi yang sangat mentah, polisi tetap menelusuri petunjuk-petunjuk sekecil apapun yang bisa mereka dapat. Sebelumnya polisi mengetahui bahwa Wang tinggal di kota Praja Shanghai. Mereka lalu menyebarkan pencarian besar-besaran kepada Wang. Dari sana polisi mendapat informasi dari seorang pemilik bengkel mobil yang mengaku bahwa Wang datang ke bengkelnya beberapa bulan yang lalu untuk memperbaiki mobilnya. Kala itu, Wang meminta kepada si pemilik bengkel untuk mengecat kembali mobilnya yang baru saja dibelinya kurang dari 1 tahun yang lalu. Si pemilik bengkel awalnya merasa agak aneh karena cat mobil Wang itu terlihat baik-baik saja. Namun ia tetap menuruti permintaan Wang tersebut. Ia berpikir mungkin Wang sudah bosan dengan warna mobilnya. Akan tetapi setelah mobil Wang telah selesai dikerjakan, Wang tidak kunjung datang untuk mengambilnya sesuai dengan perjanjian mereka. Bagi polisi ini merupakan informasi yang sangat penting. Oleh karena itu, polisi yang didampingi oleh tim forensik segera mengunjungi bengkel tersebut. Sesampainya di sana, polisi langsung diantarkan oleh si pemilik bengkel untuk melihat mobil Wang yang bersih tidak tersentuh. Tim forensik langsung melakukan penyelidikan menyeluruh pada bagian interior mobil. Di sana tim forensik menemukan satu helai daun kering yang terdapat pada ban serep yang disimpan di bagasi belakang mobil. Di sehelai daun tersebut terdapat tetesan warna merah yang telah mengering. Akan tetapi pada saat itu, tim forensik belum bisa memastikan apakah tetesan merah itu merupakan darah. Daun kering tersebut kemudian dikirim ke laboratorium untuk dilakukan ekstraksi DNA. Setelah 4 kali percobaan berulang, tim forensik memastikan bahwa tetesan merah pada daun kering tersebut merupakan darah manusia. Setelah memastikan bahwa itu merupakan darah manusia, selanjutnya mereka mencocokkan DNA dari darah tersebut
dengan jenazah yang ditemukan di dalam sumur. Dan hasilnya membuat polisi sangat puas karena DNA tersebut dinyatakan cocok. Hal ini menunjukkan bahwa Wang memang terlibat dengan pembunuhan laki-laki di dalam sumur tersebut. Polisi semakin yakin bahwa Wang kini sedang dalam pelarian karena ia telah membunuh seseorang. Kini polisi mengerucut kepada Wang. Polisi membagi anggotanya menjadi beberapa tim untuk mencari informasi keberadaan Wang dari keluarga maupun teman-temannya. Akan tetapi mereka kembali menemukan jalan buntu. Namun polisi tidak kehabisan akal. Karena status Wang yang buron, polisi bisa mendapatkan catatan panggilan seluler Wang dari provider yang digunakan oleh Wang. Dari sana polisi mendapati beberapa keanehan dalam catatan panggilan Wang. Diketahui pada awal Januari 2010, ponsel Wang sering menelpon 2 nomor di Tianjin. Namun setelah 24 Januari 2010, Wang diketahui tidak memiliki catatan panggilan apapun. Dari sini polisi memiliki spekulasi bahwa salah satu nomor yang dihubungi Wang pada awal Januari tersebut merupakan korban yang jenazahnya ditemukan di dalam sumur. Setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi kemudian mendatangi kota Tianjin dan menghubungi Departemen Komunikasi setempat. Dari sana polisi mendapatkan identitas dari nomor yang sering berkomunikasi lewat sambungan seluler dengan Wang. Menurut informasi, nomor tersebut dimiliki oleh seorang pria yang bernama Han Benli. Ia berusia 32 tahun dan berasal dari Tianjin. Setelah mendapatkan informasi nama, polisi lalu mendatangi keluarga dari Han Benli. Di sana polisi mendapatkan informasi bahwa Han Benli bekerja di luar kota bersama dengan temannya yang bernama Han Baoshan. Mereka berangkat pada bulan Januari 2010. Akan tetapi setelah itu, tepatnya 6 bulan belakangan ini, Han Benli tidak pernah menghubungi mereka. Polisi kemudian menanyakan ciri fisik dari Han Benli, terutama tinggi badannya. Mereka mengatakan bahwa Han Benli memiliki tinggi 183 cm dan bertubuh tidak gemuk tapi juga tidak kurus. Ciri fisik itu pada dasarnya memiliki kemiripan dengan jenazah yang ditemukan oleh polisi di dalam sumur. Namun untuk lebih memastikan, polisi meminta DNA dari orang tua Han Benli. Setelah mendapatkan DNA tersebut, polisi lalu mengirimnya ke Kabupaten Shanghai untuk dicocokkan dengan jenazah yang ditemukan di dalam sumur. Sambil menunggu laporan hasil DNA keluar, polisi lalu mencari seseorang yang bernama Han Baoshan untuk dimintai keterangannya. Menurut cerita Han Baoshan, ia dan Han Benli pergi ke Shanghai, Provinsi Shandong, untuk bekerja kepada Wang di awal tahun. Setelah itu, karena memiliki urusan keluarga, ia kembali ke Tianjin seorang diri dan meninggalkan Han Benli dengan Wang. Polisi kemudian bertanya kapan ia terakhir kali melihat Han Benli. Dengan ragu-ragu, Han Baoshan menjawab, ia tidak terlalu mengingatnya. Kemungkinan pada awal Februari. Jawaban Han Baoshan ini membuat polisi curiga. Ketika polisi masih fokus menyelidiki Han Baoshan, tim forensik Shanghai memberikan hasil dari tes DNA yang sebelumnya dikirim kepada mereka. Dari sana mereka menyatakan bahwa terdapat kecocokan DNA dari laki-laki di Tianjin dengan jenazah yang ditemukan di dalam sumur. Setelah mendapatkan bukti DNA tersebut, polisi kemudian menginterogasi Han Baoshan. Polisi lalu menunjukkan penemuan jenazah di dalam sumur dengan tes DNA yang baru saja mereka dapat kepada Han Baoshan. Melihat bukti-bukti tersebut, Han Baoshan tiba-tiba mengatakan kepada polisi bahwa ia yang membunuh Han Benli, rekan sejawatnya. Kini polisi semakin bingung. Pengakuan tersebut sungguh hal yang sangat tidak mereka duga. Karena pada titik ini,
polisi masih mencurigai Wang sebagai pembunuh Han Benli dan Han Baoshan mungkin mengetahui keberadaan Wang. Akan tetapi semua perkiraan polisi tersebut buyar setelah mendengar pengakuan dari Han Baoshan. Han Baoshan menceritakan bahwa pada bulan September 2009, ia diperkenalkan oleh temannya yang bernama Zhang Axiang kepada Wang. Pada saat itu Zhang Axiang mengatakan bahwa Wang ingin merekrutnya untuk membunuh seseorang. Setelah itu ia berkomunikasi secara personal dengan Wang. Dari pembicaraannya dengan Wang, Han Baoshan mengaku bahwa Wang bersedia membayar dirinya 100.000 yuan atau sekitar 225 juta rupiah asalkan ia mau membunuh seseorang. Han Baoshan mengaku bahwa Wang yang memiliki usaha peternakan ayam di Kabupaten Shanghae yang menyewa dirinya. Karena membunuh seseorang tidak mudah, Han Baoshan kemudian mengajak temannya Han Benli untuk membantunya. 1 bulan kemudian, akhirnya ia dan Han Benli menaiki bus untuk melakukan perjalanan ke Kabupaten Shanghae, Kota Jinan. Ia dan Han Benli ditampung di rumah tinggal milik Wang. Di sana mereka bertiga menyusun rencana untuk dapat membunuh seseorang yang ditargetkan oleh Wang secara diam-diam. Sebelum pernyataan Han Baoshan melenceng lebih jauh, polisi kemudian bertanya mengapa ia membunuh Han Benli. Han Baoshan mengatakan bahwa ia mendapat informasi dari Wang bahwa Han Benli telah mengkhianatinya. Han Benli diam-diam ingin melakukan pekerjaan kotor itu seorang diri agar ia mendapatkan keuntungan penuh. Polisi kemudian bertanya kepada Han Baoshan mengenai siapakah target yang ingin dibunuh oleh Wang. Tidak banyak informasi yang diketahui oleh Han Baoshan mengenai targetnya pada saat itu. Yang ia tahu, ia harus membunuh seseorang yang ditunjukkan oleh Wang. Polisi kemudian bertanya mengenai apa saja yang telah mereka lakukan kepada orang yang ingin dibunuh oleh Wang tersebut. Awalnya Han Benli dan Han Baoshan mengikuti si target untuk melakukan rutinitasnya. Setelah mereka tahu rutinitas dan jalan yang dilewati oleh si target, mereka kemudian memutuskan untuk menabrak mobil si target dengan harapan ia akan meninggal dalam kecelakaan tersebut. Namun tidak disangka, pada hari rencana mereka hendak mereka jalankan, si target mengemudi dengan rute jalan yang berbeda dari biasanya. Alhasil rencana untuk menabrak mobil si target harus mereka urungkan, karena mereka telah kehilangan jejaknya. Akan tetapi Han Benli, Han Baoshan, dan Wang tidak menyerah. Wang terutama masih ingin targetnya itu mati dan kematiannya harus benar-benar tidak mengarah kepada dirinya di kemudian hari. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk membeli bom. Bom itu kemudian diletakkan di mobil si target. Ketika si target memasuki mobilnya, mereka akan menggunakan pengendali jarak jauh untuk memicu bomnya agar meledak. Namun tidak disangka, ketika Han Baoshan menekan tombol pemicu untuk meledakkan bom yang berada di mobil si target mereka tersebut tiba-tiba keluar dari mobil karena hendak mengambil barang yang ketinggalan. Hingga akhirnya bom itu pun meledak di dalam mobil saat si target baru saja keluar dari mobilnya. Akibatnya target mereka pun terpental dan ia tidak meninggal. Kala itu si target terlihat sangat kaget dan tidak bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Setelah percobaan pembunuhan kedua gagal, Wang begitu frustasi. Namun ia masih tidak ingin menyerah. Akhirnya Wang dengan bantuan Han Benli dan Han Baoshan kemudian meletakkan bom kembali di mobil lain milik si target. Akan tetapi, bahkan sebelum mereka bisa memicu bom itu, si target dapat menemukan bom tersebut. Setelah melihat mobilnya hancur di depan matanya karena bom, nampaknya si target mulai waspada
dan berhasil menemukan bom di mobilnya yang lain. Menurut Han Baoshan, Wang sebelumnya sempat frustasi karena mereka tidak kunjung berhasil untuk membunuh target yang diinginkan oleh Wang. Oleh karena itu, ia sempat beradu mulut dengan Wang, akan tetapi waktu itu Wang selalu menyanggupi permintaan uang yang dijanjikannya. Karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, Han Baoshan sempat mengatakan kepada Wang bahwa ia akan mengatakan apa yang telah ia perbuat kepada polisi jika Wang tidak segera membayarnya. Wang kemudian menceritakan kepadanya bahwa Han Benli sebenarnya menginginkan uang bayaran dari Wang untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Wang saat itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang yang cukup jika Han Benli juga meminta lebih dari dirinya. Menurut pengakuannya, Han Baoshan saat itu tidak terpikirkan untuk membunuh Han Benli. Namun karena Wang terus mendorongnya dan mengiming-iminginya 40.000 yuan atau sekitar 90 juta rupiah, Han Baoshan akhirnya membunuh Han Benli temannya sendiri. Pada saat itu menurut Wang, Han Benli dan Han Baoshan tidak berhasil untuk membunuh targetnya. Oleh karena itu, perjanjian awal mereka dibatalkan. Namun Wang tidak mau Han Benli dan Han Baoshan mengadu ke polisi. Oleh karena itu, ia tetap membayar mereka berdua 40.000 yuan yang selanjutnya diketahui direbut sepenuhnya oleh Han Baoshan. Han Baoshan kemudian menambahkan bahwa Wang saat itu membantunya membuang jenazah Han Benli ke sumur. Saat itu setelah membunuh Han Benli di suatu tempat, Wang menjemputnya menggunakan mobil dan menuju ke lahan terpencil yang kebetulan memiliki sumur. Jadi mereka membuang jenazah Han Benli berdua. Setelah Han Baoshan buka mulut tentang kejadian tersebut, polisi semakin khawatir bila Wang berhasil membunuh targetnya dan kini sedang melarikan diri. Polisi yang kini sudah mengantongi identitas Wang, kemudian kembali membentuk tim dan memeriksa 10 desa yang kemungkinan dapat dijangkau oleh Wang. Ketika polisi sedang mendatangi rumah salah seorang kerabat Wang, ia mengaku selama ini ia masih bisa berkomunikasi dengan Wang. Dalam pesan teksnya, Wang mengatakan bahwa ia kini sedang bersembunyi karena ia ditagih oleh penagih hutang. Itu adalah terakhir polisi dapat melacak Wang hingga waktu berlalu dan tidak ada kemajuan mengenai informasi keberadaan Wang. Tak terasa 2 tahun berlalu. Kepala Kepolisian Shanghai masih merasa sangat terusik dengan kasus Wang ini. Oleh karena itu, ia kembali mengumpulkan anggotanya dan kembali membuka berkas investigasi yang dilakukan anggotanya 2 tahun lalu. Polisi kemudian membaca pembicaraan lewat teks yang dikirimkan oleh Wang kepada kerabatnya. Di sana polisi melihat ada yang aneh dengan Wang. Pasalnya di pesan teks Wang sebelum menghilang kepada kerabatnya itu, Wang menggunakan bahasa yang halus. Karena seperti diketahui, Wang saat itu mengirim pesan kepada paman dan bibinya yang notabene sudah ia anggap sebagai orang tuanya. Akan tetapi di dalam pesan teksnya pada saat ia menghilang, ia memanggil paman dan bibinya itu dengan sebutan saudaraku. Menurut polisi, itu sungguh aneh. Mengapa Wang tidak memanggil pamannya dengan sebutan paman seperti pesan-pesan teksnya sebelumnya? Di sini polisi mulai curiga bahwa yang mengirim pesan teks tersebut bukanlah Wang. Dari informasi yang didapat oleh polisi, kehidupan Wang selama ini tidak terlalu memiliki banyak musuh. Ia hanya seorang pengusaha biasa. Karena polisi masih untuk langsung melabrak Wang di kamarnya. Mereka kemudian mencoba kembali ke Han Baoshan untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kini Han Baoshan sudah mendekam di balik jeruji karena kasus pembunuhan yang dilakukannya kepada Han Benli. Polisi kemudian menemui Han Baoshan di penjara Tianjin.
Akan tetapi polisi tidak mendapatkan informasi terbaru apapun dari Han Baoshan. Meski begitu, polisi tidak kehabisan akal. Demi mengetahui kehidupan Wang yang sebenarnya, mereka kemudian mencari si target yang hendak dibunuh oleh Wang sebelumnya. Tindakan ini diambil oleh polisi karena dari pengalaman polisi memintai keterangan kepada keluarga Wang, mereka merasa keluarga Wang tidak cukup tahu apa yang terjadi di kehidupan pribadi Wang. Yang mereka tahu, Wang orang yang tidak bermasalah. Namun keluarga Wang dan polisi pun tahu bahwa Wang kini sedang dalam pelarian karena hutang-hutangnya. Bagaimana mungkin orang seperti Wang mereka sebut tidak bermasalah? Polisi sebelumnya sudah mengantongi identitas si target yang sering disebutkan oleh Han Baoshan sebelumnya. Target ini merupakan saksi yang juga dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi atas kerjasama Han Baoshan dan Han Benli ketika dalam proses peradilan di Tianjin. Karena si target merupakan korban dari kerjasama dua orang tersebut. Si target yang hendak dibunuh oleh Han Baoshan bernama Zhang. Polisi kini berhasil memintai keterangan dari Zhang mengenai hubungannya dengan Wang. Zhang mengaku bahwa ia memang mengenal Wang dan mereka merupakan teman dekat. Namun ia tidak tahu mengapa Wang ingin membunuhnya. Akan tetapi ada celotehan Zhang yang membuat polisi tidak percaya bahwa Zhang merasa tidak memiliki konflik dengan Wang. Pada saat itu Zhang mengatakan bahwa Wang dan dua komplotannya ini begitu bodoh karena mereka membuang jenazah Han Benli ke dalam sumur. Menurut Zhang, cara terbaik untuk membuang mayat adalah dengan membakar mereka. Awalnya polisi tidak terlalu memikirkannya karena mereka berpikir bahwa Zhang memang memiliki bisnis tempat kremasi untuk jenazah di kawasan kota Praja Shanghai selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, ia juga khusus menyediakan barang-barang pemakaman seperti kain kafan dan peti mati. Ia juga bertanggung jawab mengangkut jenazah untuk dilakukan kremasi. Akan tetapi beberapa waktu setelah pembicaraan itu, polisi mulai merasa aneh. Pertama, bagaimana Zhang bisa terlihat begitu santai ketika orang yang hendak membunuhnya kini bahkan masih belum bisa ditemukan. Selain itu, ia mengaku bahwa tidak merasa memiliki masalah dengan Wang. Kini polisi mulai berpikir apakah mungkin Wang telah meninggal dan dikremasi. Pertama, polisi harus mengetahui sistem pendataan yang digunakan oleh tempat-tempat kremasi. Menurut peraturan negara, biasanya setelah seseorang meninggal karena sakit, mereka tidak memerlukan surat keterangan dari pihak kepolisian. Mereka hanya perlu mendapatkan surat kematian dari pengurus desa setempat. Surat ini nantinya menjadi legalisasi bahwa pihak tempat kremasi diperbolehkan untuk mengkremasi jenazah tersebut. Seperti yang diketahui sebelumnya, polisi kini curiga bahwa seseorang kemungkinan telah membunuh Wang dan mengkremasinya. Oleh karena itu, pihak kepolisian kemudian memeriksa 5 rumah duka di Kabupaten Shanghai dan sekitarnya. Dari sini, rumah duka milik Wang juga tidak luput dari pemeriksaan polisi. Polisi mendapati bahwa dari tanggal 10 Maret hingga 15 Maret, rumah duka milik Zhang telah mengkremasi total 5 orang yang meninggal dunia. Dan orang-orang tersebut memiliki sertifikat kematian resmi. Dari sini polisi mulai agak ragu dengan kecurigaan kepada Zhang. Karena menurut mereka tidak ada kejanggalan dari Zhang maupun rumah dukanya. Pada titik ini untuk pemeriksaan lebih jelas, polisi juga mewawancarai istri Zhang yang bernama Hong Jia. Ketika polisi bertanya kepada Hong Jia apakah ia merasakan suaminya Zhang menunjukkan sesuatu yang aneh, tanpa ragu ia kemudian menceritakan bahwa pada suatu hari ketika ia baru saja pulang dari bekerja, ia menyadari bahwa bantal sofa yang baru saja dibeli oleh Zhang tidak ada di sofa. Ia kemudian menanyakan hal itu kepada Zhang.
Dengan terbata-bata, Zhang mengatakan bahwa bantalnya tidak sengaja terkena noda. Oleh karena itu ia membuangnya. Hongxia merasa bahwa suaminya itu telah berbohong. Setelah hidup sekian lama dengan Zhang, ia tahu bahwa Zhang berbohong dari gelakatnya. Selain itu, Zhang adalah orang yang irit. Sungguh dirasa aneh baginya jika hanya karena noda, Zhang lebih memilih untuk membuangnya daripada mencucinya. Mengetahui hal itu, polisi kemudian mendatangi kediaman Zhang untuk memeriksa sofa yang disebutkan oleh Hongxia. Pihak forensik kemudian didatangkan untuk memeriksa bagian-bagian terpencil dari sofa tersebut. Tim forensik menemukan meski kursi telah dibersihkan, mereka melihat noda merah yang agak memudar pada kayu yang merupakan sandaran sofa. Mereka kemudian mengambil sampel dari noda tersebut. Setelah beberapa waktu, laporan dari tim forensik pun keluar. Mereka menyatakan bahwa noda pada sandaran sofa yang ditemukan di kediaman Zhang merupakan darah milik Wang. Dari sini polisi merasa sudah mendapatkan petunjuk. Mereka kemudian kembali memeriksa catatan kremasi yang pernah dilakukan di rumah duka milik Zhang. Dari sana polisi mendapati bahwa pada tanggal 9 Maret, rumah duka milik Zhang yang terletak di Kabupaten Shanghai telah mengkremasi seseorang yang bernama Ding. Akan tetapi anehnya, pada tanggal 9 Maret, Zhang melakukan kremasi pada seseorang yang bernama Ding di rumah duka kota lain. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi Shanghai memastikan bahwa waktu sebenarnya kematian lelaki tua bernama Ding itu adalah Desember 2008. Dengan kata lain, daftar kremasi telah sengaja dipalsukan oleh Zhang, dan almarhum yang ingin dikremasinya kemungkinan besar adalah Wang. Setelah beberapa waktu dari penemuan polisi tersebut, Zhang dimintai keterangan oleh polisi. Dengan barang bukti DNA serta laporan kremasi yang didapatkan oleh polisi, Zhang kini sudah tidak bisa mengelak. Ia pun menceritakan semuanya kepada polisi. Seperti yang diketahui sebelumnya, Zhang memiliki bisnis rumah duka dan pemilik toko perlengkapan pemakaman di Kabupaten Shanghai. Pada tahun 1997, ia menikah dengan Hongxia yang berusia 2 tahun lebih muda darinya. Sebelum menikah dengan Hongxia, Zhang telah memiliki seorang putri dari pernikahan pertamanya. Menurutnya kala itu, Hongxia merupakan wanita yang baik. Ia menikahinya karena ingin memberikan sosok ibu bagi putrinya. Tak lama setelah menikah dengan Hongxia, Zhang dikaruniai seorang putra. Ia kini merasa lengkap dengan keluarganya yang utuh itu. Namun meski demikian, Zhang merasa kecewa dengan istri barunya itu karena ia memperlakukan putrinya dengan sangat tidak baik. Berkali-kali ia coba meluluhkan hati Hongxia agar memperlakukan putrinya dengan baik. Namun Hongxia semakin berani membantahnya. Karena kini ia telah memiliki seorang putra dengan Hongxia, Zhang pun merasa ia dipersimpangkan jalan. Di satu sisi ia merasa kasihan dengan sang putri, namun di sisi lain, jika ia dan Hongxia bercerai, ia merasa kasihan dengan putranya. Karena hal itulah, Zhang mulai mengalah dan membiarkan Hongxia bersikap buruk kepada putrinya. Sikap buruk Hongxia kepada putrinya itu tidak sungkan ia pertunjukkan ke siapapun. Hingga ayah Zhang pernah mengatakan, jika seorang anak memiliki ibu tiri, maka ia juga memiliki ayah tiri. Kata-kata ini digunakan ayah Zhang untuk menyindir Zhang yang kala itu terlihat menutup mata akan sikap Hongxia kepada putrinya. Hingga pada suatu hari, putri Zhang yang kini telah remaja diterima masuk sekolah menengah atas yang cukup populer di ibu kota provinsi. Namun Hongxia tidak mau mengeluarkan biaya lebih agar putri Zhang bisa bersekolah di sana. Hongxia lebih memilih putri tirinya itu bersekolah di sekolah kabupaten
yang biayanya jauh lebih murah. Karena hal itu, kali ini Zhang mulai berani mengeluarkan pendapatnya kepada Hongxia. Namun karena merasa suaminya itu kini sudah tidak tunduk kepada dirinya, Hongxia mulai murka. Setiap harinya ia bersikap dingin kepada Zhang dan selalu memicu pertengkaran di antara mereka. Akan tetapi meski hidup di rumah tangga yang tidak nyaman itu, Zhang lebih memilih untuk tetap tinggal walaupun ia harus selalu bertengkar dengan istrinya. Ketidaknyamanan pun juga dirasakan oleh Hongxia, yang merasa Zhang lebih memilih putrinya daripada dirinya dan putranya. Karena itulah ia pun sering keluar rumah dan meluapkan kesedihannya kepada sahabat wanitanya yang bernama Dali. Dali sendiri mengenal Hongxia sudah cukup lama. Suaminya pun juga merupakan teman dari Zhang, suami Hongxia. Suami Dali bernama Wang. Ia memiliki peternakan ayam. Entah bermula dari kapan, hubungan Hongxia dan Wang mulai ambigu. Dali yang merasakan hubungan suaminya dan sahabatnya itu aneh, kemudian bertanya kepada Wang. Namun Wang selalu menyangkalnya. Akan tetapi perasaan seorang istri tidak bisa terus-terusan dibodohi semudah itu. Karena sudah tidak sanggup lagi, Dali memilih untuk pergi keluar kota dan meninggalkan Wang. Hal ini tentu saja dijadikan Wang sebagai kesempatan untuk membuatnya semakin leluasa bertemu dengan Hongxia. Kini Wang dan Hongxia nampaknya tidak sungkan untuk saling mengunjungi dan melampiaskan rasa cinta mereka. Para tetangga sering melihat Wang datang ke rumah Hongxia ketika Zhang tidak berada di rumahnya, dan begitupun sebaliknya. Setiap kali ia dan Zhang bertengkar mengenai laki-laki yang selalu berbicara dengan dirinya di telepon, Hongxia tetap kekeh tidak menyebutkan namanya. Ia tidak mengiyakan ataupun menyangkal bahwa laki-laki selingkuhannya itu tidak lain adalah Wang. Hongxia yang mulai merasa jengkel karena Zhang tidak menuruti permintaannya, kemudian membuat rencana gila dengan Wang kekasihnya. Mereka berencana untuk membunuh Zhang agar mereka bisa bersama. Hongxia dan Wang berencana jika Zhang mati, hartanya akan menjadi milik mereka berdua dan mereka dapat hidup bahagia selamanya. Karena hal inilah, Wang meminjam uang dari bank sebesar 100.000 yuan atau sekitar 226 juta rupiah untuk membayar pembunuh bayaran. Dalam benak Wang, jika pembunuhan kepada Zhang berhasil, ia akan melunasi hutangnya di bank dengan uang peninggalan Zhang. Wang selanjutnya diperkenalkan oleh adik laki-laki Hongxia yang bernama Zhang Axiang. Dari Zhang Axiang inilah Wang diperkenalkan kepada Han Baoshan dan Han Benli, yang seperti kita ketahui akhirnya menjalankan misinya untuk mencoba membunuh Zhang yang berakhir gagal. Karena Wang sudah berhutang banyak kepada bank akan tetapi rencananya tetap gagal, ia akhirnya mengadu domba Han Baoshan dan Han Benli. Barang siapa yang bisa membunuh salah satu dari mereka, maka mendapatkan uang 40.000 yuan sebagai kompensasinya. Hal ini Wang lakukan karena ia sudah kehabisan uang untuk membayar Han Baoshan dan Han Benli karena uang 100.000 yuan yang awalnya ia pinjam dari bank habis untuk membeli bom rakitan dan juga keperluan lainnya untuk misi pembunuhan Zhang. Selain itu, Wang tidak mau berhutang lebih banyak lagi kepada bank. Hingga pada suatu hari, Zhang saat itu sedang minum dengan temannya yang bernama Li Wenxi. Keduanya minum di rumah Zhang. Zhang menceritakan unek-uneknya kepada Li Wenxi. Setelah cukup lama mengobrol, keduanya pun akhirnya sepakat untuk memberi pelajaran kepada Wang. Pada saat itu, Zhang menelpon Wang dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Dan anehnya, Wang menyanggupinya. Sesampainya Wang di rumahnya, Zhang kemudian mempertanyakan mengenai hubungannya dengan istrinya.
Dengan tegas Wang menyangkal bahwa ia berhubungan dengan istri Zhang. Zhang tentu saja tidak mempercayai hal itu. Selain bukti dari para tetangga dan kerabatnya, ia juga mendapatkan pengakuan dari Dali yang kini sudah menjadi mantan istri Wang. Pada saat itu selama pembicaraan, Wang terus mengelak. Hal ini tentu saja membuat Zhang merasa geram. Akhirnya ia memberi kode kepada temannya Li Wenxi yang bersembunyi di kamarnya. Li Wenxi kemudian muncul dan memukul Wang dengan kayu yang sudah ia persiapkan. Zhang kemudian ambruk di sofa. Wang yang mulai merasa terancam memohon ampun kepada Zhang dan Li Wenxi. Namun ketika Zhang kembali bertanya kepada Wang apa ia berselingkuh dengan istrinya, Wang tetap menjawab tidak. Kata-kata tersebut langsung membuat Zhang gelap mata. Ia lalu merebut tongkat yang kala itu digenggam oleh Li Wenxi dan memukuli Wang di kepala berkali-kali. Menurut penuturan Zhang, ia awalnya hanya ingin menggertak Wang. Namun ia begitu marah ketika Wang terus berbohong kepada dirinya. Ketika Zhang menyadari bahwa Wang telah meninggal dunia, ia kemudian membawanya ke rumah duka miliknya dan lalu mengkremasinya untuk menghilangkan jejak. Kemudian Zhang meminta kepada Li Wenxi yang saat itu berada di tempat kejadian untuk mengambil ponsel Wang dan berpura-pura menjadi Wang ketika seseorang menghubunginya. Di sini, Zhang ingin membuat Wang terlihat melarikan diri untuk menghindari hutang-hutangnya. Sebagai informasi, pembunuhan Wang ini terjadi tidak lama setelah Han Baoshan membunuh Han Benli. Pada titik ini, polisi juga belum melakukan penyelidikan kepada Han Baoshan dan juga Wang. Oleh karena itu, setelah Zhang menjadi saksi di persidangan Han Baoshan, ia begitu lega karena telah membunuh Wang yang di belakangnya telah berusaha untuk membunuhnya selama ini. Setelah lebih dari 2 tahun, Yan sekarang memilih untuk dapat diselesaikan oleh polisi. Selanjutnya dalam proses peradilan, para tersangka akhirnya mendapatkan hukuman. Han Baoshan mendapatkan hukuman mati dengan masa hukuman percobaan selama 2 tahun. Istri Zhang yang bernama Hongxia mendapatkan masa hukuman 11 tahun penjara karena bekerja sama dengan Wang untuk melakukan percobaan pembunuhan terhadap Zhang. Sedangkan Zhang sendiri mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena telah membunuh Wang. Dan yang terakhir, Li Wenxi mendapatkan hukuman 9 tahun penjara karena membantu Zhang. Dalam titik ini yang menjadi korban adalah anak-anak mereka. Kini 2 anak Zhang harus menjadi yatim piatu dan belum lagi rasa malu karena perbuatan kedua orang tuanya yang sangat tidak dewasa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye.